Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Gimnastiar, NIM 225031121 dan saya dari jurusan Teknik Sipil kelas B. Video ini adalah video kedua yang saya buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Aplikasi ke Teknik Sipilan 1, yang dimana tugas ini menjadi pengganti dari ujian akhir semester dari mata kuliah Aplikasi ke Teknik Sipilan 1. Di video pertama atau video selanjutnya saya membahas tentang cara membuat peta kontur menggunakan software Google Earth, Global Mapper, dan juga Civil 3D. Lalu saya membuat trase jalan, tikungan, dan alignment horizontal. Dan sebelumnya mohon maaf Pak, video ini dibagi dua karena sebelumnya saya sudah record full panjang, tapi video itu tuh gagal, jadi saya potong video yang sekarang. Terus sekarang saya mengulangi lagi step yang sekarang. Nah, di video kedua ini saya akan akan menunjukkan cara membuat pertama alignment vertikal, dilanjut dengan cara membuat ini koridor, sample light, dan juga section view. Ini dimana section view digunakan untuk membuat potongan melintang dari jalan. Mungkin saya akan lihat dulu dari model milik saya. Nah, bentuk alignment vertikal itu akan seperti ini bentuknya, yang dimana bentuk garis merah ini yang akan muncul pertama, ini yang tinggi super elevasi, lalu ini tuh yang biru tuh akan muncul setelah melakukan alignment vertikal. Nah, cara membuatnya adalah pertama masuk ke profil, create surface profile, lalu masukkan yang ini di hand contour. AS jalan sudah betul, dan ini pun harus sesuai, dimulai dari stasiun 0 dan berakhir di stasiun akhir jalan, yang dimana panjang jalan saya adalah 6,2 km. Nah, selanjutnya sebetulnya bisa melakukan dua cara. Pertama, dilihat dari setiap stasiun atau section, tapi karena itu akan memakan banyak sekali waktu, saya akan melakukan dengan cara draw in profile view, yang dimana cara ini akan memperlihatkan semua. Nah, selanjutnya di sini tidak ada yang diganti, di sini sudah betul 0 dan titik akhir. Di sini sudah betul, layout kontur dan ambil elevation and station. Oke, di belakangnya sudah. Lalu create profile. Ini not selected profile. Dengan apply, create profile. Oke, sebentar. Nah, tadi yang lewat harusnya tuh setting dulu di sini. Ini sudah draft dari left to right, gridnya saya tulis terus ini 0 biar tidak ada dia. Ini sudah
50 dan ini 25. Green file horizontal tidak ada, vertical display sudah, summary apply. Oke, masih install, bentar Pak. Oh, selanjutnya itu masuk ke super elevation, lalu grid. Oke, masih sama. Delta import. Nah, bisa dilihat bentuknya itu jadi seperti ini. Yang harus sudah record. Walaupun atasnya kurang detail, yang betul itu sebetulnya di atasnya tuh ada data lagi, kayak vertical geometry, horizontal geometry, sama super elevasi seperti ini. Tapi gak apa-apa. Nah, alignment vertikal itu bentuknya seperti ini. Tapi ini tuh belum ada alignmentnya. Nah, untuk memasang alignment itu pertama diklik dulu, lalu ke sini, lalu ke sini, klik. Nah, sekarang sudah bisa dilihat datanya. Nah, sekarang yang dilakukan adalah melakukan super alignment to point and grade. Yang dilakukan sama seperti saat jalan tadi, yang dilakukan adalah mengklik dua jalan sama. Oh, saya yang salah klik. Arah bola. Lalu 80, 40. Dengan ini si jalannya itu bisa terlihat lebih mulus. Apalagi ini di perubahan elevasi yang cukup signifikan. Dan sekarang data super elevasinya sudah muncul. Dan step ini dilakukan lagi di titik berikutnya. 2, terus 40. Nah, sekarang sudah bisa dilihat super elevasinya sudah muncul dua-duanya. Dan selanjutnya yang dibuat sekarang adalah koridor. Koridor, SC, AS jalan, kontur ganda, assembly. Oh, sebelum koridor harus bikin dulu assembly. Create assembly potongan. Saya gak akan ganti nama. Undivided class. Mungkin biasa output. Oke. Nah, sekarang itu untuk membuat koridor, karena
assembly-nya udah ada, berarti sekarang sudah bisa. Aduh, saya di file saya saja. Untuk melakukan untuk membuat koridor itu seperti ini. Oke, gitu. Nanti akan ada data muncul di atas berisikan angka. Nah, kurang lebih bentuknya itu akan seperti ini, tapi saya akan mencoba membuat lagi baru. Error. Koridor saya akan mencoba buat baru. Pellet. Nah, cara membuat koridor yaitu yang pertama masuk ke assembly, basic line transition. Dan bentuknya akan langsung jadi seperti ini, tapi saya tidak akan save karena ini untuk ditunjukkan saja cara pembuatannya. Lalu mulai. Nah, di koridor itu menggunakan basic line yang dimana nanti bentuknya akan otomatis seperti ini. Ada juga basic yang dimana basic itu akan menunjukkan bentuk jalan yang miring. Bentuknya itu seperti sirip yang dimana kotak akhirnya langsung jadi segitiga, yang itu menunjukkan kelandaian jalan. Dan solder. Nah, jika menggunakan basic, di ujungnya itu harus menggunakan solder. Ada negatif constant, daylight. Nah, daylight digunakan daylight basic, di-apply ke sini. Numeric tidak dipakai, juga tidak kalau rel ini tuh fungsinya beda, bukan buat jalan aspal begitu, bukan untuk mobil motor, tapi rel itu untuk kereta. Yang dimana settingannya juga saya tidak tahu karena belum diajarkan juga di mata kuliahnya, jadi tidak akan dipakai. Nah, setelah dibuat ini di save dengan cara koridor, di save dengan nama, kalau di sini koridor saya tidak diganti. Setelah itu masuk ke assembly, bukan assembly, sample line. Sample line itu harus klik dulu di titik 0. Nah, yang di tengah, di sini enter. Nah, sudah terlihat ada AS jalan, baseline AS jalan tingkat 2. Jadi pakai pertama, bisa dilihat datanya di sini. Nah, di sini tuh sebetulnya udah ada data ini nih, yang merah, yang biru. Aduh, nah, yang merah saya gak akan munculkan karena lumayan berat. Sebelumnya saya sudah nyoba record, dan saat yang merah muncul semua itu recordannya crash karena terlalu berat, saya tidak bisa. Nah, caranya itu masuk ke sini nah ini untuk munculkan yang biru, masuk ke station dan klik di garis yang hijau, maka semua station yang biru ini akan muncul untuk menunjukkan setiap stasiun apa itu fungsinya.
stasiun itu menunjukkan jarak. Jadi dari biru pertama ke biru kedua itu jaraknya berapa kilometer. Selanjutnya ada ini. Nah ini tuh karena saya menggunakan jalan 2 jalur, kanan dan kiri, Create Travel Line Group, yang dimana itu menunjukkan ini. Karena kiri awalnya kan bentuknya tuh seperti ini, cuma satu garis begini. Nah dengan sampel line group seperti tadi bisa muncul semua 2 jalur kanan dan kiri. Nah jika itu sudah selesai, selanjutnya itu membuat ini potongan melintang, yang dimana ada banyak. Karena potongan melintang itu jumlahnya itu berdasarkan dari seberapa stasiun yang dimunculkan di sini. Nah cara untuk memunculkan potongan melintang yaitu dengan mengklik section view, create multiple view. Ini AS jalan. Di sini sudah betul 60 stasiun awalnya dimulai dari 0 dan berakhir di 6,2 km. SL collection-nya sudah. Ini karena file yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jangan dulu di create section. Kenapa? Karena ada banyak yang harus disetting untuk bisa bentuknya tuh seperti ini. Selanjutnya di sini. Nah, jika di otomatis bentuknya itu akan seperti ini, yang dimana dikasih kom. Nah, cuman ada kemungkinan yang saya kerjakan tadi itu saat menggunakan kom, filenya itu tidak tersebar ke kanan dan ke bawah. Jadi nempel berdempetan di satu titik ke bawah. Jadi saya hilangkan saja kopnya agar bentuknya bisa seperti ini tanpa ada penghalang, tapi semuanya itu berjajar rapi. Selanjutnya offset range minus 20 ke plus 20, yang dimana menurut saya itu sudah cukup. Elevation range, yang dimana untuk saya pribadi kan ini elevasinya itu tinggi. Daerah yang saya gunakan itu ketinggian tanahnya itu tinggi, ada di 1300 meter di atas permukaan laut, sedangkan lowestnya itu ada di sekitar 1200. Jadi ini tuh sebetulnya opsional. Kenapa? Karena jika ketinggiannya saya masukkan, itu tuh hanya akan motongnya segini, tapi ke bawahnya itu panjang, yang dimana itu memakan banyak sekali ruang di sini. Yang dimana kan ini dipotong jadi cuma segini. Ke atasnya nggak terlalu panjang, tapi ke kanannya pun nggak terlalu panjang. Create tadi itu di elevation, range elevation. Jadi ini tuh pakai pakai distance spesifik. Sebetulnya kalau perbedaan tingginya sudah sejauh itu, yang mungkin cuma puluhan, yang kebetulan saya di sini perbedaannya itu bisa sampai ratusan, 100 lah spesifiknya, 1200 ke 1300 sekian. Jadi saya menggunakan 15 meter di per stasiun. Jadi kan potongan itu dari satu stasiun ke stasiun lain, jarak atasnya itu cuma ngambil 15 meter. Jadi terlihat perbedaannya seperti apa. Selanjutnya section display, ini tidak diganti. Data band juga sama, ini offset only, ininya di bawah. Sekarang saya akan coba memunculkan lagi, walaupun ini sudah ada saya membuat sebelumnya, saya akan buat lagi. Nah, si prosesnya itu emang lama. Kenapa? Karena proses ini itu pada dasarnya software ini membuat potongan dari jalan yang didesain, tapi potongannya itu dibuat di setiap stasiun. Yang dimana seperti dilihat tadi kan stasiunnya banyak. Yang kalau dari video tutorial yang Bapak tampilkan waktu kelas, yang dimana udah lumayan lama, itu tuh kita menggunakan interval setiap stasiun itu 100. Nah, untuk jalan 60 kilo, artinya kan 6.000 meter. Artinya ada sekitar 60 atau 600 titik potongan. Itu pun dikali 2 karena saya menggunakan jalur kanan kiri.
Sebetulnya saya tidak tahu, tapi di potongan ini tuh otomatis terbagi dua, ada jalur kanan jalur kiri dengan stasiun yang sama, pajak stasiun yang sama. Oh, ini harusnya sudah selesai. Harusnya sih bentuknya sama seperti yang ada di kiri, tapi belum tahu. Nah, bisa dilihat bentuknya itu sama persis. Oh, masih loading. Oh. Dengan settingan yang sama seperti tadi, bentuknya tuh persis sekali sama dengan potongan dari setiap stasiun, yang dimana height-nya itu saya setting 15 karena seperti yang saya sebut sebelumnya, ketinggian di sini itu tinggi. Jadi kalau memasukkan ketinggian full itu akan memakan banyak ruang di sini. Sama. Dan sesuai soal yang diberikan Bapak, yang yaitu akhirnya membuat potongan melintang yang dimana artinya tugas saya sudah selesai. Dimulai dari tugas A yaitu membuat peta topografi, kedua membuat trase jalan, dan tikungan atau belokan. Selanjutnya dilanjutkan membuat alignment untuk vertikal dan horizontal yang dimana tadi sudah. Setelah itu dilanjutkan membuat koridor dan juga sampel line yang dimana itu tuh digunakan untuk memunculkan potongan, yang dimana potongan dikeluarkan di section view, dan permodelan saya pun selesai. Sipil 3D-nya baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kekurangan yang ada di video saya tampilkan, terutama di permodelan 3D karena saya tidak masukkan semua. Alasannya adalah saya sudah membuat semua, saya sudah record full tadi, cuma ada aja problemnya Pak, kayak saya korup tadi force clock OBS-nya jadi tidak ada save. Jadi video saya bagi dua untuk meminimalisir kejadian tersebut. Dan baik, ini peta topografi, ini jalan, trase jalan, alignment horizontal dan juga tikungan, di mana total ada 3 sesuai seperti ada di soal. 3 tikungan dengan panjang jalan 6 km. Ini alignment vertikal dengan 2 super elevasi menunjukkan penurunan dan kenaikan elevasi pada jalan desain, dan ini desain potongan melintang dari jalan di mana jumlahnya ada banyak. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.